Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi dalam kuliah online untuk mata kuliah Matematika Ekonomi. Di saat ini kita akan melaksanakan kuliah Matematika Ekonomi pada pertemuan yang ke-7 ya. Sebelum kita mulai kuliah, silakan untuk mahasiswa-mahasiswi STIE maupun Tekton jurusan akuntansi untuk absensi disiapkan maupun di kolom komentar di YouTube nanti ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang review materi untuk UTS ya. Jadi ini rangkuman dari materi yang nanti akan diujikan dalam ujian tengah semester pada pertemuan yang ke-8 besok. Jadi pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang materi apa saja yang mau diujikan ya pada ujian tengah semester. Kita langsung aja kita bahas tentang materi-materi apa aja yang nanti kita ujikan dalam ujian tengah semester. Pertama tentang himpunan ya. Di dalam himpunan nanti kita fokuskan untuk mempelajari yang ini atau tentang gabungan, union, terus irisan, selisih, dan pelengkap atau komplement. Jadi nanti para mahasiswa mempelajari dengan seksama ya tentang ini, tentang gabungan, irisan, selisih, pelengkap, dan tentang apa, diagram Venn ya. Jadi diagram itu untuk mempermudah kita untuk mengerjakan suatu himpunan ya. Jadi diagram Venn itu sebenarnya memudahkan kita untuk mengerjakan soal-soal himpunan ya. Jadi kita tidak harus menghitung, tapi kita tinggal menggambar. Nanti bagian-bagiannya bisa tinggal ditaruh yang di himpunan A apa aja, himpunan B apa saja, antara A dan B itu nanti ada angka berapa, anggota apa aja, dan seterusnya. Juga tak lupa juga harus kita pelajari tentang kaidah himpunan. Itu kaidah dalam himpunan ya. Ketika kaidah idempoten, jadi tidak sama ya. Idempoten yang sama ya. Idem itu sama, jadi A irisan A union A hasilnya adalah A, atau A irisan A hasilnya adalah A. Jadi kalau himpunan yang sama semuanya baik itu irisan, gabungan, dan sebagainya itu nilainya akan sama. Terus kaidah asosiatif. Kalau asosiatif seperti ini nanti kita pelajari ya, jadi nanti luas. Jadi namanya ya A union kurung buka A union B kurung tutup, terus union C. Nanti dibalik juga nggak masalah. Jadi A union kurung buka B union B itu sama. Itu yang dimaksud dengan kaidah asosiatif ya. Terus kaidah komutatif gitu. Mau dibolak-balik aja, A union B, B union B sama aja ya. Terus kaidah distributif yaitu ini yang bisa dibaca ya, dipelajari hari ini. Terus kaidah identitas yaitu A union bilangan kosong, yang ini bilangan kosong sama dengan juga A.
atau A union bilangan U bilangan apa sama dengan U ya, bilangan apa universal ya, di bilangan semua anggota dalam ini, nanti hasilnya akan sama dengan bilangan universal. Terus kaidah kelengkapan A union A ini ya di apa A union bilangan pelengkap komplement ya. Jadi A union A komplement hasilnya adalah U ya. Bilangan U A komplement itu berarti kan yang bukan anggota A, jadi yang bukan anggota itu semuanya yang ada di bilangan universal ya. Jadi ini jadi A union bilangan ini hasilnya adalah bilangan universal atau ini. Terus A komplement ya, jadi katakan nanti A komplement komplement ya, jadi komplementnya double ya, jadi karena komplement double jadi coret ini hasilnya akan dengan A. Jadi yang terakhir kita demokan itu saya demokan adalah A union B kurung ya, komplement A kurung buka A union B kurung tutup komplement itu sama dengan juga A komplement irisan B komplement. Jadi itu ya yang harus diperhatikan dalam himpunan. Terus cara himpunan dalam penerapan di ekonomi, rumus bakunya ini ya. P sama dengan S plus R minus Q plus O. Jadi yang mana ini harus dihafalkan ya kalau dalam penerapan dari ekonominya ya. P itu adalah sejumlah anggota sejumlah P, berarti bilangan universalnya ya ini ya. Sama dengan S itu namanya S itu sejumlah bilangan X, sejumlah X yang suka X ya, terus tambah R itu yang suka Y minus yang suka dan suka A, X dan Y sejumlah Q. Jadi ini dikurang, kalau kedua-duanya suka berarti kan dikurangin ya. Terus plus U, jadi tidak suka kedua-duanya. Jadi rumus ini pakai ini ya. Nanti kalau jumlahnya ada hubungannya ada 3 atau 4, tinggal kurangin aja. Yang jadi pengurangan itu yang suka X, suka Y, suka X dan suka Y, atau suka X dan suka Y dan suka Z namanya. Ini dikurangin ya. Pokoknya yang suka kedua-duanya atau suka ketiga-tiganya pokoknya. Jadi semuanya dikurangin. Sebagai pengurangan, kalau yang tidak suka itu penambahan. Jadi ini perhatikan ya ini. Nah, itu untuk himpunan ya. Terus sistem bilangan. Sistem bilangan itu kita pelajari tentang konversi desimal ke biner atau sebaliknya. Jadi ini yang tadi perlu diperhatikan ya. Bisa dibaca di materinya, nanti bisa konversi desimal ke biner dan sebaliknya. Yang kedua konversi desimal ke oktal dan sebaliknya. Yang ketiga konversi desimal ke hexadesimal. Jadi sistem bilangan itu yang harus diperhatikan ini ya. Yang lainnya nggak usah, ini kita pelajari yang ini aja. Terus yang selanjutnya adalah pangkat, akar, dan logaritma. Jadi pangkat, akar, dan logaritma itu yang harus kita simak atau perhatikan adalah tentang kaidah-kaidahnya dari pangkat, akar, dan logaritma. Jadi kita kita pahami dulu kaidah-kaidahnya dari pangkat, akar, dan logaritma. Kalau kita sudah
mengerti tentang kaidah-kaidah dari pangkat akar dan kalimat, kita untuk mengerjakan soalnya kita gampang ya. Itu tentang pangkat, akar, dan logaritma. Nantinya tentang baris dan deret aritmetika atau hitung ya, aritmetika atau hitung ya. Jadi yang utama ya untuk baris dan deret aritmetika atau deret hitung yang perlu dipelajari adalah tentang rumus-rumusnya aja. Jadi untuk mencari baris aritmetika rumusnya ini. UN sama dengan A plus kurung buka N-1 untuk kali B. Jadi UN itu baris yang keberapa? Baris anggota baris yang keberapa yang ditanyakan plus atau angka awal ya. Baris awal atau A1 atau U1 ya. Terus N itu jumlahnya nanti yang akan dicari dan dikurangi 1 kali B. B itu perbedaan antara suku pertama dengan suku kedua atau suku kedua dengan suku ketiga dan seterusnya. Dan dalam baris itu yang kita pakai biasanya untuk penjumlahan atau pengurangan. Terus yang kedua yang harus dipakai adalah rumus untuk deret aritmetika atau deret hitung ya. Itu rumusnya adalah Sn jumlahnya ya. Kalau dia itu jumlah dari seluruh anggota. Kemudian ditanyakan N ya, jumlah dari anggota, kemudian 1, 2, 3, 4, dijumlahkan semua itu jumlah. Karena yang deret, jadi Sn itu sama dengan setengah N kali dalam kurung A plus UN ya, ini UN ya, atau lebih mudahnya ya, kalau UN-nya udah ketahui, kita bisa pakai UN atau pakai rumus ini aja, Sn sama dengan setengah N kali kurung buka 2A plus kurung buka N minus 1 kurung tutup kali B kurung kurawal ya, ini jadi ini pakai rumus ini ya, ini harus diperhatikan. Jadi untuk baris dan deret aritmetika kita yang kita harus perhatikan ya. Terus ya, untuk baris dan deret ukur sama kita pelajari juga rumus-rumusnya ya. Rumus baris ukur itu apa? Sn sama dengan A kali R pangkat N-1. Sn itu suku keberapa? Menjadi suku berapa ya? A itu U1-nya atau awalnya, urutan awalnya, dan R itu perbandingan ya, suku pertama dengan suku kedua atau suku kedua dengan suku kedua. Jadi kalau di baris dan deret ukur, operasinya pakai pembagian atau perkalian. Jadi tadi A ke suku pertama ke suku kedua itu hasilnya berapa. Jadi namanya suku pertama 3, suku kedua 6. Jadi tinggal berapa? 3 menjadi 1 ke 6 itu dikalikan berapa? Jadi 2. Jadi B-nya nanti N-nya R-nya 2. Itu yang harus diperhatikan. Terus ada yang untuk deret ukur ya, jumlah dari seluruh suku-sukunya ya. Itu pakai rumus ini ya, jumlah N-nya sama dengan A kali R pangkat N minus 1 dibagi R minus 1. Ini kalau untuk R yang lebih besar, R lebih besar dari 1 ya. Untuk R itu tidak boleh sama dengan R tidak. Hanya dia sama 1 dan nggak mungkin karena AR itu sama dengan 1 ya, tinggal ada urutan ya. Jadi kalau R tidak sama 1 dan R-nya lebih besar dari 1 itu kita pakai rumus ini. Jn sama dengan A kali kurung buka R pangkat N minus 1 kurung tutup bagi R minus 1. Dan untuk R lebih kecil dari 1 ya, R dari 1, kita pakai rumus yang ini. Js sama dengan A kali 1 minus R pangkat N.
dibagi 1 minus R. Jadi perbedaannya itu ya, kalau R-nya lebih kecil di 1 pakai rumus ini, kalau R lebih besar di 1 memakai rumus yang ini. Itu ya untuk baris dan deret ya yang harus diperhatikan. Dan untuk baris dan deret ukur tuh kalau kita aplikasikan ke ekonomi, harus kita perhatikan rumus-rumus yang bisa dipakai ya kalau jadi rumus yang dipakai itu bisa pakai ini P sama dengan PRT. Jadi rumus ini ya, ini yang rumus P sama dengan A bagi 1 plus R kali P. Itu rumus untuk mencari dalam mana itu A-nya hasil akhir ya, P-nya P awal ya, nilai awal, A-nya nilai akhir, mana R-nya itu persentase bunganya ya, dan T-nya itu waktunya, T itu berapa tahun atau sebagainya. Itu yang diperhatikan. Ini ada lagi, ini contohnya bisa dilihat ya nanti. Terus dalam juga pakai bunga majemuk ya. Kalau pakai bunga majemuk kita pakai rumusnya ini. A sama dengan P kali 1 minus I ya, pangkat N, dimana I itu nanti sama dengan ini. Ini sama dengan anak bunganya ya. Jadi I itu sama dengan bunga. Kalau ini bisa pakai ini. Ini kalau umpamanya dalam bunga tuh bukan per tahun ya, pengambilannya itu per bulan, kita bisa pakai rumus ini. Kalau nanti ketahui bunganya per tahun tapi untuk pengambilannya per 3 bulan sekali atau per 4 bulan sekali, tinggal nanti 12 bagi 3 hasilnya akan menjadi M ya. Jadi nanti rumusnya tadi dimasukkan M-nya, jadi A sama dengan P kali 1 plus I per N. Jadi M-nya tadi umpamanya hasil 2 dikali 2 kali pangkat N, N-nya berapa kali M. Jadi M-nya juga dikalikan di sini pangkatnya ya. Ini untuk yang bunga majemuk ya. Terus bisa juga untuk menghitung model pertumbuhan penduduk ya. Kita memakai rumus ini yaitu PT, yaitu penduduk pada tahun yang ke T-nya itu sama dengan P1 kali R pangkat T minus 1. Jadi R sama dengan 1 plus R ya. 1 plus R, 1 plus persentase kenaikannya ya, R besar ya, pangkat T minus 1. Ini rumusnya itu yang selalu diperhatikan. Jadi bisa lihat contohnya juga ada. Itu ya materi-materi yang yang akan diujikan dalam ujian tengah semester minggu depan ya. Tentang soal-soalnya nanti ada. Untuk soal ujian berbentuk nanti berbulan pilihan ganda ya, dan jumlahnya soal nanti sekitar 20. Dan nanti soal-soalnya nanti akan saya bagikan ya. Kita mungkin ada 25 atau 30 soal, nanti silahkan nanti dipelajari, nanti saya di grup. Bisa dipelajari, nanti soal 20 itu diambil dari soal yang saya share 30 nanti. Jadi nanti bisa dipelajari, jadi nanti pas ujian bisa mengerjakan yang baik benar. Terus, jadi untuk soal-soal nanti, soal yang 30 nanti itu diambil dari soal-soal tugas ya, soal yang ada di materi kuliah maupun kuis, atau nanti di contoh soal di materi kuliah, itu semuanya diambil dari situ ya untuk soal-soalnya. Jadi kalau yang sudah sering mengerjakan atau mengumpulkan dan sebagainya, nanti pas menjawab soal-soalnya akan lebih mudah ya daripada yang nggak mengerjakan ya. Jadi
gunanya kita memberikan tugas dan harus dikerjakan dikumpul tuh ya itu. Jadi kalau sudah bisa mengerjakan berarti dia paham ya, dengan materinya, sehingga dalam ujian tengah semesternya bisa mengerjakan dengan benar. Dan untuk tugas-tugas yang mengumpulkan juga bisa menambah nilai tambah ya, umpamanya pas ujiannya kurang baik, tapi kalau tugas-tugasnya rutin mengumpulkan ini bisa membantu meningkatkan nilai, juga absensi juga ya. Jadi itu ya untuk materi untuk ujian tengah semester ya. Jadi untuk materinya silahkan nanti dipelajari soal-soal yang ada di materi kuliah, dan nanti juga saya share-nya untuk jumlah soal-soal yang akan diujikan, dan nanti sekitar 30-an soal ya nanti ya. Semua diambil dari 30 soal tadi. Dan nanti juga untuk ujiannya, karena untuk bilang ganda nanti juga soalnya akan diacak ya, tiap mahasiswa itu mungkin beda urutan soalnya ya. Jadi mungkin soal A, mahasiswa A, urutan soalnya beda dengan mahasiswa B. Jadi jangan saling menyontek ya, karena kalau menyontek mungkin ada yang salah ya nanti ya, karena urutan soalnya nanti tiap mahasiswa itu beda-beda ya, walaupun nilai soalnya sama tapi urutannya yang diacak ya. Jadi mungkin soalnya sama tapi semuanya soal A ada di mahasiswa 01, kalau di mahasiswa B mungkin dia akan di nomor 10 atau 11. Jadi diperhatikan ya, jangan saling mencontek, dan penting pelajari nanti yang soal-soal yang saya share sekitar 30 nanti, silahkan nanti dipelajari di situ aja. Ini bisa di kelas ujian PS ya, mengerjakan sendiri, nggak usah saling mencontek ya. Jadi karena soal-soalnya nanti akan diacak antara mahasiswa dengan mahasiswa lain. Demikian untuk kuliah hari ini ya, tentang review materi untuk UTS ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, silakan untuk belajar ya, nanti pas ujian semester akan mendapatkan nilai yang baik. Ya, nanti dalam mengerjakan jangan terburu-buru ya, nanti juga waktunya akan panjang ya. Kalau online itu mungkin waktunya bisa 2 minggu atau seminggu atau 2 minggu, karena memberikan waktu kepada mahasiswa yang mungkin kalau online banyak kan mahasiswa yang bekerja ya, jadi bisa mengulang waktu setelah bekerja dan mengerjakan soal-soalnya. Juga kesempatan mengerjakan itu ada 4 kali ya. Jadi gunakan waktu dan kesempatan mengerjakan itu dengan baik ya, jangan terburu-buru karena waktu yang mungkin panjang. Mungkin untuk kuliah hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kuliah ini dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.